Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada kesempatan pagi kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam melalui pembelajaran secara daring. Meskipun belajar secara daring, anak-anak tetap harus semangat ya. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah karunia agar kami dapat memahaminya. Amin. Pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran, agar anak-anak lebih semangat, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi mengenai rukun iman. Anak-anak sudah siap ya? Lagunya kemarin ibu sudah share. Ayo kita mulai nyanyi. 1, 2, 3. 6 rukun iman yang paling utama. Ayo teman-teman, kita harus yakin. 1, iman pada Allah Ta'ala. 2, iman pada malaikat-malaikat Allah. 3, iman pada kitab-kitab Allah. 4, iman pada rasul-rasul Allah. 5, iman pada hari kiamat. 6, iman pada qada dan qadar. Ayo teman-teman, ayolah semua. Ayo kita harus tahu dan yakini. Bagaimana? Sudah semangat belum? Sudah ingat belum rukun imannya apa saja? Karena pembelajaran pagi hari ini berkaitan dengan rukun iman. Salah satunya adalah rukun iman yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu memahami malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, siswa mampu memahami makna iman kepada malaikat. Anak-anak semua, ibu mau bertanya, siapakah malaikat itu? Ada yang sudah tahu? Silahkan disimpulkan sendiri-sendiri. Jadi, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pernah merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk iman yang kedua. Malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya Allah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat dan perilaku malaikat. Kira-kira apa saja ya sifat-sifat dan perilaku malaikat? Mari kita simak. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat selalu patuh kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan dari Allah. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Hal ini pernah terjadi dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang tamu yang Nabi Ibrahim tidak ketahui asal-usulnya. Lalu Nabi Ibrahim menjamu tamu tersebut dengan daging sapi yang sangat empuk. Tetapi sangat disayangkan, tamu tersebut tidak mau makan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim ketakutan. Tetapi tamu tersebut memberikan informasi, "Wahai Nabi Ibrahim, tidak perlulah takut.
bahwa nanti kamu akan diberikan karunia anak yang solih, yaitu yang nantinya menjadi Nabi Ishak alaihissalam. Nah, dari kisah tersebutlah bahwa kita harus tahu ternyata malaikat bisa berubah wujud, tapi harus ingat sesuai kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Iya, berarti malaikat tidak laki-laki, tidak juga perempuan. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Betul sekali, karena setiap harinya malaikat selalu berzikir, mengagungkan nama-nama Allah. Jadi, teman-teman dan anak-anak semua harus meniru ya. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi, ayolah anak-anak, kita harus semangat untuk mencari ilmu, mendatangi majelis ilmu, majelis zikir. Insya Allah, malaikat akan hadir di sekitar kita. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Masya Allah ya, selain kita salat berjamaah mendapatkan pahala yang lebih, ternyata kita juga dapat didoakan oleh malaikat. Jadi anak-anak harus semangat ya untuk salat berjamaahnya. Ternyata sifat-sifat dan perilaku malaikat tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Anak-anak, mari dibuka Al-Qurannya, kita mengaji bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Masya Allah, kita sudah mengetahui ya sifat dan perilaku malaikat. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, berarti malaikat, jin dan manusia itu sama ya Bu? Atau sekira-kiranya beda apa enggak ya Bu? Bedanya di apa ya Bu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita harus tahu ada perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Perbedaan yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik malaikat. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat merupakan makhluk yang gaib. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Yang kelima, malaikat memiliki pikiran yang jernih dan luas. Yang keenam, tidak mempunyai nafsu. Betul sekali ya anak-anak. Jadi inilah perbedaan, inilah sifat yang dimiliki malaikat sebagai pembeda dari jin dan manusia. Selanjutnya, untuk perbedaan jin. Anak-anak bisa disimak ya. Ternyata perbedaan jin dan malaikat yang pertama adalah jin itu diciptakan dari api. Api dan cahaya sangatlah berbeda ya teman-teman. Yang kedua, ada jin merupakan makhluk gaib, sama seperti malaikat. Malaikat juga makhluk gaib, tetapi nanti pasti ada perbedaannya dengan manusia. Yang ketiga, ada jin ini ada yang patuh dan ada yang tidak patuh kepada Allah. Yang ketiga, jin makan dan minum, berbeda dengan malaikat. Yang keempat, jin pikirannya berubah-ubah, tidak lurus, tidak jernih. Yang kelima, jin ini memiliki nafsu. Lalu bagaimana dengan manusia? Ternyata manusia memiliki perbedaan dengan jin dan malaikat. Perbedaan yang pertama yaitu manusia diciptakan dari tanah. Kita ingat lagi, tadi malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari api, lalu manusia diciptakan dari tanah. Hal ini yang menjadi pembeda paling mendasar. Yang kedua, ternyata manusia ini merupakan makhluk yang terlihat oleh mata, kasat mata, berbeda dengan jin dan malaikat, yaitu makhluk gaib, makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata. Yang ketiga,
Ada yang patuh dan ada yang durhaka. Ternyata manusia memiliki sifat yang sama dengan jin, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat patuh semua ya kepada Allah. Ternyata itu yang membedakan antara jin, manusia, dan malaikat. Yang selanjutnya ternyata manusia memiliki rasa ingin makan, ingin minum, manusia pikirannya berubah-ubah, dan manusia memiliki hawa nafsu. Anak-anak, ternyata kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama, pengertian malaikat. Yang kedua, sifat dan perilaku malaikat. Yang ketiga, perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Selanjutnya, kita akan mengenal nama dan tugas malaikat. Tetapi sebelum kita mengenal, kita harus tahu terlebih dahulu. Ternyata jumlah malaikat yaitu 70.000. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Mari kita menghafal dengan nyanyian yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak. Silahkan diingat-ingat lagi anak-anak. Sudah siap semuanya? Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Malaikat 10 kita harus tahu. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, dan Malik. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ingat belum nama-namanya? Selanjutnya, kita akan mengenal tugas dari malaikat 10 yang wajib kita ketahui. Yuk langsung simak. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ternyata mengatur kesejahteraan makhluk. Maksudnya bagaimana Bu mengatur kesejahteraan makhluk? Maksudnya malaikat Mikail ini yang membagikan rezeki kepada kita, menurunkan hujan, meniupkan angin. Alhamdulillah pagi hari ini di tempat Ibu sedang hujan. Berarti malaikat Mikail yang memberikan rezeki berupa turunnya hujan. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat hingga saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Masya Allah ya, berarti sangkakalanya sangat keras mungkin ya anak-anak. Tapi kita harus yakin bahwa ada malaikat Israfil yang nantinya sangkakalanya ditiup sangatlah kencang. Yang keempat, ada malaikat Israil. Malaikat Israil ini bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Berarti jin dan malaikat juga Ibu? Iya, jin dan malaikat termasuk makhluk Allah kan? Jadi kita harus ingat bahwa malaikat Israil ini mencabut nyawa sesuai yang Allah tentukan. Yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tinggal menunggu gilirannya kita ya anak-anak. Maka kita harus mempersiapkan amalan-amalan apa yang harus kita bawa di alam akhirat nanti. Yang selanjutnya ada malaikat Munkar dan Nakir. Ternyata malaikat Munkar dan Nakir ini yang menanyai kita nantinya di alam kubur. Yang nanti saat kita sudah meninggal, ternyata kita di alam kubur, di alam barzah, nanti kita akan ditanya. Salah satu pertanyaannya, ada yang tahu? Pertanyaannya yaitu, Man Robuka? Siapakah Tuhanmu? Nah, nanti kita akan menjawab, siapakah Tuhan kita? Jadi, marilah kita perkuat lagi akidah kita. Kita lebih dekat lagi kepada Allah, ya anak-anak. Yang selanjutnya ada malaikat Rokib. Malaikat Rokib ini yang bertugas mencatat pekerjaan baik. Jadi, anak-anak harus memiliki pekerjaan amalan yang soleh dan solihah, yang baik. Nantinya biar dicatat sama malaikat Rokib. Oh ini nih, catatannya banyak, seperti itu. Selanjutnya ada malaikat Atid. Malaikat Atid ini yang mencatat pekerjaan buruknya kita, mencatat amal-amalan buruknya kita. Naudzubillah ya, jangan sampai kita
amalan baiknya lebih sedikit daripada amalan buruknya. Kemudian yang selanjutnya ada malaikat Malik. Ternyata nama lain malaikat Malik itu adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga dan mengatur siksa bagi penghuni neraka. Berarti kalau ada penghuni neraka yang diatur, selanjutnya berarti ada juga yang mengatur penghuni surga ya Bu? Iya, betul sekali, yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas untuk menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Semoga kita semua nantinya dapat dikumpulkan dalam surganya Allah ya anak-anak. Amin. Bagaimana anak-anak? Sangatlah luar biasa ya tugas malaikat ini. Semoga dengan adanya tugas malaikat ini kita dapat mengambil hikmahnya. Kira-kira apa saja hikmah dari kita mengimani iman kepada malaikat Allah ya? Coba kira-kira apa ya? Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi untuk senantiasa taat kepada Allah. Maksudnya, kita selalu bertakwa kepada Allah seperti ketaatan malaikat. Kita meniru sifat dan perilaku baik malaikat. Yang kedua, berhati-hati dalam berbuat. Karena kita ingat lagi ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Dan yang ketiga, itu memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril. Dan Allah juga ternyata memberikan rezeki kita melalui malaikat Mikail. Dari situlah maka kita harus optimis. Yang keempat, yaitu memotivasi untuk beramal soleh. Kok bisa Bu? Bisa dong, karena sebagai bekal ketika meninggal dunia. Jadi dengan amal soleh ini kita memiliki bekal untuk saat meninggal dunia, untuk menghadapi pengadilan Allah di hari akhir. Nah anak-anak, alhamdulillah pembelajarannya telah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan anak-anak bisa tanyakan melalui grup WhatsApp maupun komentar ya. Jadi anak-anak juga jangan lupa presensi. Presensinya sudah Ibu kirimkan melalui Google Form ya. Ibu tunggu sampai materi pelajaran selesai. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di buku Pendidikan Agama Islam. Nantinya tugasnya dikumpulkan di pekan depan ya anak-anak. Pekan depan juga, anak-anak silahkan mempelajari mengenai kejujuran, amanah, dan istiqomah. Anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan motivasi kepada anak-anak, yaitu janganlah letih menjadi orang yang baik, karena Allah mencintai orang yang baik. Bahkan Allah akan memberikan hadiah yang lebih kepada orang-orang yang baik. Semangat anak-anakku. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Robbi fanfa'ni bima alamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat dari yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Amin. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan patuh kepada kedua orang tua serta berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.